Langsung saja, Happy Good Friday, selamat merayakan Hari Raya Jumat Agung, hari di mana Tuhan kita, Yesus Kristus, disalibkan. Saudaraku, ilmu pengetahuan yang semakin maju mendorong kita semua dapat mengetahui banyak hal dalam dunia ini. Bahkan dalam dunia yang serba maju ini, semakin banyak orang yang disebut ahli atau spesialis. Apa sih ahli atau spesialis itu? Spesialis adalah orang yang tahu banyak, tetapi mengenai hal yang semakin terbatas. To know more and more about less and less. Namanya spesialis itu tidak bisa tahu banyak hal. Taunya banyak, tetapi semakin hal yang terbatas. Nah, dengar baik ini. Adalah baik untuk kita bisa belajar tentang apa saja dan tahu banyak hal. It's okay. Mungkin ada saudara yang semakin ahli dalam bidang investasi, semakin ahli dalam bidang ini, itu. That's good. Tetapi saya mau kasih tahu satu hal gini. Ada satu hal yang tidak boleh sampai kita tidak ahli. Ada satu hal yang tidak boleh sampai kita tidak jadi spesialis di dalamnya, yaitu kasih Kristus. Hal ini bukan teologi ya. Kalau teologi ya, saudara nggak perlu masuk sekolah Alkitab. Tapi kalau kasih Kristus, siapapun saudara, apapun profesi saudara, saudara harus menjadi ahli dan harus menjadi spesialis untuk hal yang satu ini. Ya, sebab apa? Tentang kasih Kristus ini kita harus mengalaminya. Kita harus jadi ahli, saudara. Berkenaan dengan kasih Kristus, mau nggak mau kita harus mengingat salib. Dan pertanyaannya, kenapa sih orang Kristen memilih salib sebagai lambang? Pernahkah kita bertanya akan hal ini? Kenapa orang Kristen pilih salib sebagai lambang? Kan biasanya lambang itu yang dipilih yang gagah, yang hebat, yang mengagumkan. Indonesia memilih burung Garuda, Amerika memilih burung elang, Singapura memilih singa. Wah, itu semua lambang-lambang yang menggambarkan sebuah kegagahan. Nggak ada kan negara yang milih kecoa jadi lambang misalnya. Nyamuk jadi lambang, nggak ada. Nggak ada. Pilih yang keren-keren dong. Apalagi bekicot, nggak ada. Tapi kok orang Kristen milihnya salib? Nggak ada sangarnya, ya, nggak ada wow-nya kelihatannya. Nah, untuk hal itu saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24 dulu. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, katanya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Oh ya, memang untuk orang-orang yang tidak mengalami kasih Tuhan, salib itu kebodohan, salib itu batu sandungan. Ya, kok mau sih percaya pada salib? Tetapi untuk mereka yang dipanggil, salib itu justru kekuatan dan hikmat Allah. Nah, Billy Graham pernah berkata 2 hal berkenaan dengan salib ini. Yang pertama, salib mengingatkan kita loh, bahwa kita adalah orang-orang berdosa, yang seharusnya kita yang digantung di sana dan dibinasakan oleh Allah. Mungkin saudara tanya sama saya, pastor, apa salah saya? Kenapa saya harus digantung? Kenapa saya harus disalib? Oh ya, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Sejak kita kecil, kita pasti membuat kesalahan, kita pasti berbuat dosa. Dan harus ada yang membayarnya. Itulah sebabnya Yesus yang digantung di sana untuk menggantikan saudara dan saya. Sekalipun di hadapan manusia kita terlihat baik, tetapi sejatinya saudara, di hadapan Allah kita itu cuma 0 putul. Tetapi karena Kristus yang menggantikan tempat kita di sana,
kita pun jadi berharga kembali di mata Allah. Sebab ketika Bapa melihat kita, bukan kita lagi yang dilihat olehnya, tetapi putranya yang tunggal, yang menggantikan kita di kayu salib. Itulah yang dilihat oleh Bapa. Ya, jadi salib itu harus mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Seharusnya kita yang di sana. Yang kedua, salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap kali kita menyadari betapa kotor, betapa najis, dan berdosanya kita, seakan kita mendengar Tuhan berkata gini dari salib, benar engkau berdosa, benar engkau tidak layak, tapi aku mengasihimu. Salib seumpama seruan dari sorga yang berkata, God loves you. Saudara mungkin bilang sama saya, pastor, saya bukan orang yang sekolah Alkitab. Saya nggak tahu banyak. Saya bukan orang kaya. Saya orang yang sedang sakit keras. Saya tidak punya siapa-siapa karena saat ini semua meninggalkan saya. Dengar baik ini, it's okay. Asal saudaraku tahu Kristus mencintaimu. Anda boleh berkata apa saja kondisi yang tidak enak saat ini. Tetapi bagi saya, yang paling dasar adalah saudara harus tahu dulu, Kristus mencintaimu. Kesadaran bahwa Kristus mencintai kita, itu adalah sebuah dasar, sebuah basic, sebuah fondasi. Kita harus sadar dulu, kita harus betul-betul merasa dulu bahwa kita dikasihi Allah. Setelah itu, karena kita dikasihi, maka Ia akan mengubah kita. Selalu saya katakan gini, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tadi saya katakan, mungkin saya sedang sakit keras, saya banyak masalah, semua orang meninggalkan saya. Oke, kasih Tuhan akan menerima kita. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan akan mengubah kita. Kenapa sampai sakit-sakitan? Kenapa sampai bangkrut terus? Kenapa sampai struggling terus? Ya, bukannya saya penganut teologi kemakmuran, saudara, bukan. Tetapi itu harus dilihat semua detail-detailnya. Saya percaya kalau orang benar itu tidak akan sampai meminta-minta roti. Dan semua orang benar pasti kaya. Kaya di sini bukan soal punya berapa juta dolar, enggak. Kaya adalah orang yang bisa berbagi kepada orang lain, itu kaya. Mungkin ada orang yang punya 10 juta dolar di bank, tapi kalau dia tidak bisa berbagi, dia orang miskin. Tapi mungkin ada orang yang kemana-mana masih naik bis dan tren, tapi hidupnya bisa berbagi. Bagi saya, dia orang kaya. Nah, saudaraku, kenapa sampai semua orang meninggalkan saya tadi? Saya bilang, it's okay, kasih Kristus dasar. Kristus tetap menerima kita. Tapi Kristus tidak membiarkan kita apa adanya. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mengoreksi diri. What's wrong with me? Kalau satu orang meninggalkan kita, ya itu nggak aneh. Tapi kalau semua orang meninggalkan kita, jangan-jangan kita yang salah. Dan ketika Kristus menjamah hidup kita, Ia hendak mengubah kita juga. Seperti orang tua kepada anak. Anak bisa bikin salah nggak? Bisa. Tapi setelah itu apa? Orang tua yang baik akan memperbaikinya. Itu poinnya. Tidak ada orang tua yang hanya membiarkan anaknya, nggak ada. Orang tua yang baik menerima kesalahan anaknya dan memperbaikinya. Itulah sebabnya saudara saya harus ingatkan. Yesus di kayu salib bukan tukang sapu dosa. Jangan berpikir, oh Yesus ada mati di kayu salib buat saya. Itu betul. Jadi nanti kalau hari Minggu kita datang ke gereja lagi, kita minta ampun. Haleluya, haleluya. Senin sampai Sabtu kita hidup semaunya, haleluya lagi. Hari Minggu, amin, amin, amin. Begitu hari Senin, aman. Begitu hari Senin, aman. Tuhan itu bukan tukang cuci dosa, saudara.
Makanya Alkitab bilang gini, salib itu mengubah status kita. Mengubah status kita. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari anak setan menjadi anak Allah. Tetapi keberadaan kita itu harus kita perjuangkan. Dan yang menyucikan kita, dengar baik ini, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita itu firman. Yohanes bilang gitu kan. Kamu dikuduskan oleh firman. Nah, salib itu menerima keberadaan kita. Sebobrok apapun kita, salib menerima. Tetapi setelah itu, firman yang menguduskan kita. Firman yang terus-menerus memperbaharui kita. Ibarat hidup kita seperti bejana yang kotor. Bagaimana mengganti air yang keruh di sebuah bejana, supaya di dalam bejana itu menjadi air yang bersih bening. Tidak ada cara lain. Bejana itu harus disiram terus dengan air yang murni. Sampai lama-lama yang kotor keluar. Yang kotor keluar terus, lama-lama udah nggak berapa keruh. Sampai kalau disiram terus, lama-lama yang dalam bejana itu adalah air yang jernih. Itulah gambaran orang dikuduskan oleh firman. Salib menerima keberadaan kita. Seberapa bobroknya pun kita, salib menerima. Tetapi setelah itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan harus mengganti air yang keruh dalam bejana hidup kita. Supaya menjadi air yang bersih. Caranya gimana? Saudara harus mau tenggelam dalam kebenaran firman. Saudara harus mau belajar firman. Dan saudara harus mau berkomitmen untuk menghidupi firman. Harus be reseptif terhadap kebenaran firman. Saya lanjutkan dulu. Dalam Efesus 3 ayat 18-19, inilah yang wajib saudara ketahui dan ahli di dalamnya. Untuk ahli dalam kasih Kristus, yang pertama-tama saudara harus bisa merasakannya dulu. Saya akan baca dulu Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ini yang harus kita ketahui. Cinta tidak ada artinya kalau cuma di perkataan. Tadi Paulus bilang, kamu harus tahu betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus. Ya, kita semua bisa baca ayat ini, tapi kita bisa menghayatinya. Cinta itu nggak ada artinya kalau cuma di perkataan. Cinta itu harus ditunjukkan dari perbuatan. Tetapi dengar baik ini, cinta itu bahan bakar terbaik untuk perubahan hidup. Ada banyak orang mau bilang, aku mengasihi Tuhan, aku mau berubah hidupnya. Kenapa sulit untuk berubah? Karena nggak ada cinta. Cinta itu bahan bakar terbaik untuk perubahan hidup. Makanya kalau orang jatuh cinta, pasti berubah. Anak-anak Bapak Ibu yang mulai jatuh cinta, mulai pacaran, pasti berubah. Orang kalau sudah jatuh cinta, pasti berubah. Apapun kelihatannya indah. Ya. Makanya dulu kalau masih ngejar-ngejar PDKT kan, ya ada orang yang bilang, waduh mau makan di piring ada dia. Sampai mau BAB, di toilet juga ada mukanya dia. Semua ada mukanya dia. Nah, orang yang jatuh cinta pasti berubah. Tidak bisa tidak. Orang akan berubah untuk menjadi terbaik bagi orang yang dicintainya. Kalau kita betul jatuh cinta sama Tuhan, saudara, ya. Kalau kita betul jatuh cinta sama Tuhan, kita pasti juga mau menjadi yang terbaik. Kita pasti mau berusaha menyenangkan hatinya. Orang yang jatuh cinta pasti berubah. Nah, persoalannya, kalau kita nggak pernah jatuh cinta sama Tuhan, kita nggak memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalam kasih Kristus. Terus kemudian kita cuma mau berubah dengan kekuatan kita sendiri. Aku mau jadi orang baik. Itu akan end up dengan kefrustasian. Tapi kalau cinta itu membakar, wah, cinta itu bahan bakar terbaik untuk perubahan.
Nah, Paulus berkata ada 4 dimensi kasih Kristus. Ada 4 dimensi kasih Kristus. Yang pertama itu dimensi lebar, saudara. Ya, kan betapa lebar. Kasih Kristus ketika dia terpaku di kayu salib, itu merangkul semua orang. Di segala tempat, di segala benua, dalam segala keadaan, tidak ada yang terkecuali. Bahkan saya mau katakan gini, saudara Kristen atau bukan Kristen, saya harus katakan, Kristus mencintaimu. Makanya ketika Tuhan Yesus tampil di Sungai Yordan, Yohanes berkata, lihat, ia anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Bukan menanggung dosa orang Kristen, menanggung dosa dunia. Kristus mencintaimu, siapapun saudara. Mau Kristen, non-Kristen, Anda dicintai Tuhan. Saudara tinggal di perumahan elit atau kumuh, Anda dicintai Tuhan. Kalau di Sydney mau saudara tinggal di ujung west atau tinggal di north atau di east, saudara dicintai Tuhan. Itu sebabnya kita juga harus punya hati yang luas. Seperti Kristus yang bisa merangkul semua orang. Kita harus punya hati yang luas untuk mengasihi sesama kita. Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi persoalannya, banyak orang yang salah baca. Matanya mungkin udah agak rabun. Jadi baca Alkitabnya bukan kasihilah sesamamu manusia, tapi kasihilah manusia yang sama dengan dirimu. Nah, itu masalah. Alkitab bilang kasihilah sesamamu manusia, bukan kasihilah orang yang sama dengan kita. Itulah sebabnya kita harus menolak rasisme, kita harus menolak diskriminasi. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kenapa? Sebab nilai semua orang tebusan adalah darah Kristus. Jangan pernah menghargai orang karena fasilitas yang dia punya, karena harta yang dia punya. Jangan, sebab itu menghinakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Semua kita ditebus dengan darah. Tidak ada satupun di antara kita yang ditebus dengan keringat Yesus. Nggak ada loh. Semua kita ditebus oleh darah, bukan oleh keringat. Jadi nilai kita semua adalah darah Kristus. Jangan menghargai orang dari fasilitas, dari apa yang melekat pada dirinya. Seperti Bapak memandang kita, Bapak memandang putranya, maka kita juga harus memandang semua orang dengan nilai darah Kristus. Dan saudara juga jangan senang kalau ada orang menghormati saudara, menghargai saudara karena fasilitas yang saudara miliki, karena jam tangan yang saudara pakai, karena cincin, karena ban pinggang, karena tas yang saudara pakai, kemudian orang menghargai saudara lebih. Saudara jangan senang dengan hal itu. Kenapa? Sebab yang dia hargai adalah bendanya. Dan suatu saat nanti kalau benda itu tidak lagi melekat pada diri saudara, dia pun tidak akan menghargai saudara lagi. Sebab yang dihargai memang bendanya, fasilitasnya, bukan pribadinya. Jadi kita jangan menilai orang dari fasilitasnya, dan kita juga jangan senang kalau orang menghargai kita karena fasilitas. Tetapi yang benar adalah kita harus menghargai semua orang, nilai tebusannya adalah darah Kristus. Sebab lebarnya kasih Kristus, tangannya yang membentang di atas kayu salib, itu merangkul semua orang tanpa terkecuali. Dimensi yang kedua yang Paulus katakan adalah dimensi panjang. Kasih Kristus begitu panjang, saudara, sampai tidak bisa diukur. Batrano itu besar, tapi ada ukurannya. Bait Allah itu megah, tetap ada ukurannya. Ya. Dulu waktu saya di situ, saya ingat sekali sampai ada pesta kembang api ketika ada dua cruise terbesar di dunia, Queen Mary sama apa gitu, saya lupa namanya. Mungkin saudara ingat, itu satu kali pernah merapat di Sydney, Australia, dan mereka harus merapatnya di Woolloomooloo, di tempat pelabuhan kapal perang kan, karena tidak bisa di overseas passenger. Saking gedenya mau lewatin Harbour Bridge saja tidak bisa.
Oh ya, memang gede ya. Baru-baru ini kan ada kapal kargo sepanjang 400 meter yang memblok terusan Suez ya. Saya nggak mau berpolemik itu apakah itu rekayasa atau bukan. That's not my problem. Tapi saya cuma mau bilang gini, bahwa semua yang besar tetap ada ukurannya. Dalam dunia ini yang nggak punya ukuran, saking panjangnya yang nggak punya batas, itu cuma satu, kasih Kristus. Makanya kasihnya melampaui segala pengetahuan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari kasih Kristus. Dan tidak ada yang terlalu besar yang tidak bisa dicakup oleh kasih Kristus. Saya ulang lagi, tidak ada yang terlalu kecil untuk luput dari kasih Kristus, dan tidak ada yang terlalu besar yang tidak dicakup oleh kasih Kristus. Apakah saudara, saya tidak tahu, mungkin saudara sedang bergumul dengan penyakit yang mematikan. Pertanyaan saya, apakah kasih Kristus masih bisa kau rasakan? Mungkin saudara punya persoalan yang begitu berat. Apakah kasih Kristus bisa mengatasinya? Atau mungkin saudara menyimpan dosa yang begitu hebat, kita nggak tahu ya. Tapi saya percaya itu adanya di pedalaman Singapura. Kalau di Ecclesia Mission Northwest nggak ada ya. Sebab hari-hari ini dunia sosial media itu jadi ajang fake ya. Ada banyak orang yang begitu bisa menampilkan gimana dirinya, sucinya, hebatnya, romantisnya di dunia sosial media. Tapi nggak taunya dalam kehidupan nyatanya dia menyimpan dosa yang begitu hebat. Pertanyaannya, apakah kasih Kristus dapat mengampuninya? Jawaban firman Tuhan, dengar baik nih, tidak ada yang dapat melampaui kasih Kristus. Anda mungkin menyimpan dosa yang begitu hebat. Jawaban saya sederhana, bertobatlah, pulanglah, kembalilah. Kasih Kristus dapat mengampuni. Mungkin saudara bilang, saya divonis dokter. Saya tinggal tunggu waktu. Jawaban saya sederhana, kasih Kristus tetap ada bersama saudara. Bagi orang yang di dalam Tuhan, kematian itu bukan lagi hal yang menakutkan. Justru kematian adalah sebuah pintu untuk kita memasuki kehidupan yang sebenar. Aspek yang ketiga, aspek tinggi. Lebar, panjang, tinggi sekarang. Kasih Kristus itu begitu tinggi sampai ia menggapai tahta Allah. Manusia bisa mencapai luar angkasa. Manusia boleh ke bulan. Sekarang proyek mau ke Mars. Katanya kalau orang kaya itu jalan-jalannya udah bookingnya bukan ke luar negeri lagi ya. Tapi sekarang maunya ke luar planet. Nggak apa-apa. Manusia boleh dengan teknologinya bisa mencapai luar angkasa, tapi dengar baik ini, tidak akan bisa mencapai surga. Manusia bisa menumpuk amal kebaikan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, tapi tidak akan bisa mencapai tahta Allah. Hanya kasih Kristus yang bisa menggapai surga. Hanya kasih Kristus yang bisa membuka pintu surga dan hati Bapa. Hanya kasih Kristus yang bisa mencapai tahta Allah. Mungkin saudara bilang sama saya, oh jadi kita nggak usah beramal, jadi kita nggak usah berbuat baik. Oh bukannya itu, harus. Tapi kalau tanpa kasih Kristus semuanya sia-sia saudara. Semuanya sia-sia. Sekarang kita punya tanggung jawab supaya kita ini orang-orang yang mengalami kasih Kristus. Dan sekarang kita punya tanggung jawab supaya kita bisa menjadi jembatan agar orang-orang yang belum melihat jalan itu, jalan menuju surga itu, kemudian mereka bisa melihatnya. Yesus memang sudah tidak ada di bumi ini, tapi kitalah surat Kristus yang terbuka. Jalan mencapai tahta Allah memang tinggi, Kristus yang bisa menggapainya. Dan tugas saudara dan saya menjadi jalan itu, menjadi jembatan. Aspek yang keempat, saudara, aspek yang terakhir, dalam. Yang tadi panjang, lebar, tinggi. Yang keempat, dalam. Kita bisa jatuh ke dalam jurang dosa yang begitu dalam. Kita bisa jatuh terpuruk dalam berbagai kesulitan dan penderitaan.
Mungkin saudara bilang, adakah yang masih bisa menggapai kita ketika kita begitu terpuruk? Jawaban saya sederhana, ada, yaitu kasih Kristus. Makanya dalam Roma 11 ayat 33, Paulus bilang gini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Paulus bilang, alangkah dalamnya. Itulah jalan yang ditempuh Kristus, yaitu jalan salib. Jalan salib. Memang sangat dalam, tapi itulah jalan salib. Saudara, jalan Tuhan, saya akan tutup dengan satu pengertian ini. Jalan Tuhan adalah jalan salib. Sekaligus jalan Tuhan adalah jalan yang tinggi. Saya mau bacakan satu ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, tadi saya katakan gini, kita mungkin bisa jatuh ke dalam jurang dosa yang begitu dalam. Kita mungkin bisa jatuh terpuruk. Adakah yang bisa menggapai kita? Bisa. Yaitu Kristus. Kenapa? Sebab jalan Kristus, jalan yang dibuat Kristus, itu bisa menggapai kedalaman apapun dan bisa menggapai ketinggian apapun. Nah, jalan Tuhan dalam kitab Yesaya ya adalah jalan yang tinggi, the highway. Memang kalau dalam bahasa Inggris highway itu diterjemahkan sebagai jalan bebas hambatan, tapi sebenarnya the highway itu adalah jalan yang tinggi. Makanya jalan Tuhan terkadang tidak terselami oleh pemikiran kita. Dan Tuhan mau bawa kita kepada jalan-jalannya. Kenapa? Supaya kita bisa memandang seperti Dia memandang. Kenapa kita masih mencintai dunia ini? Kenapa kita masih membedakan manusia? Sebenarnya jawabannya sederhana, karena kita masih memandang dengan cara pandang kita. Itulah sebabnya Tuhan harus mengajak kita ke jalan-jalannya, yaitu jalan salib, jalan yang tinggi. Nah, the highway, jalan yang tinggi. Kalau saya ambil perumpamaan tuh gini. Kalau saudara dari lantai, dari road level, dari jalanan, saudara akan bisa jelas melihat, oh ini Mercy, ini Toyota, kelihatan jelas. Saudara naik ke lantai 5, masih bisa terlihat. Tapi kalau saudara dari Sydney Tower, di paling atas, rasanya saudara udah sulit untuk membedakan merek-merek mobil. Semakin tinggi, saudara akan punya cakrawala melihat yang lebih luas, dan saudara akan makin sulit untuk membeda-bedakan lagi. That's why Tuhan mau ajak kita ke jalannya, jalan yang tinggi. Supaya kita punya cara memandang bagaimana Tuhan memandang. Kita masih suka membeda-bedakan orang. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi bagaimana manusia memandang. Tetapi sekarang Tuhan mau ajak kita ke jalannya, jalan yang tinggi, the highway. Supaya kita bisa memiliki matanya Tuhan, supaya kita tahu bagaimana Tuhan memandang. Nah, untuk mencapai ke atas itu, Tuhan punya kebalikan, yaitu jalan salib, jalan kerendahan hati. Banyak orang mau naik ke atas, tapi nggak mau turun ke bawah. Tapi kalau mau naik ke atas jalannya Tuhan, justru kita harus turun ke bawah. Yaitu jalan salib, jalan kerendahan hati. Saya berikan pengertiannya sedikit sebelum saya akhiri ini. Jalan Tuhan adalah jalan salib. Kita itu harus meletakkan hati kita di bawah. Bukan rendah diri, saudara. Rendah diri itu minder, tapi kita merendahkan diri. Kalau kita sudah taruh diri kita di bawah, hati kita di bawah, tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Tinggi hati itu apa? Atau meninggikan diri.
kita di sini tapi hati kita taruh di atas. Itu meninggikan diri. Tapi teladan ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, Tuhan justru merendahkan diri. Dia di sini. Harusnya kita di sini, tapi kita taruh posisi kita di bawah. Ketika kita taruh posisi kita di bawah, itu tidak akan membuat status kita jadi rendah. Sebab status kita tetap anak Allah. Dan orang kalau sudah taruh dirinya di bawah, tidak ada lagi yang bisa merendahkan dia. Jadi, saya tutup dengan kasih Kristus tidak cukup untuk dipahami. Kasih Kristus harus kita alami. Dan harus membakar hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Cintanya akan menghanguskan kita dan mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata. Satu doa hamba-Mu. Di ibadah Jumat Agung ini, kami boleh punya sebuah kesadaran. Kami boleh betul-betul mengalami bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah kasih Tuhan itu menjadi bahan bakar perubahan hidup kami. Kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu karena satu hal, kami jatuh cinta sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan komunitas Eklesia Mission Northwest ini dalam tangan Tuhan yang kuat. Mulai dari Pastor Nicholas dan juga dengan semua jemaat Tuhan. Hamba-Mu serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh ada senantiasa dengan komunitas ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.